Novel ini adalah karya fiksi asli Ivan Maulana Rizky. Seluruh cerita, karakter, dan alur adalah ciptaan penulis. Narasi disampaikan melalui pembacaan digital, dan visual pendukung dihadirkan dengan bantuan teknologi AI sebagai pelengkap suasana. Versi YouTube ini dihadirkan sebagai ruang refleksi yang lebih mendalam, dan juga dibagikan melalui akun TikTok Novel Suami Terbaik dan Nirwana. Episode 8, Tanvir, apakah kamu masih sering mengomel di telepon? Tanya Zain di seberang telepon. Perasaan canggung dan malu sendiri, tapi merasa senang karena mendengar suara sang kakak. Dia pun tidak akan pernah menyangka kalau masih bisa mendengar suara kakaknya. Kak Zain, bagaimana kalau kita bertemu saja? Kebetulan aku ada di Madangkara. Ayah memintaku untuk tinggal bersama nenek dan kakek, aku akan menemui kakak. Zain tersenyum mendengar permintaan sang adik, mungkin memang ada baiknya jika mereka bertemu, sekalian untuk melepas rasa rindu selama 2 tahun ini. Baiklah, kamu ingin kita bertemu di mana? Universitas Madangkara, kebetulan aku kuliah di tempat itu. Jadi, besok kita akan bertemu di sana, kakak tidak keberatan bukan? Balas Tanvir penuh harap. Tidak, kalau begitu insya Allah besok aku akan ke sana. Sekarang aku tutup dulu panggilan teleponnya. Zain menutup panggilan telepon tersebut lalu memberikannya pada Karina. Terima kasih, semoga besok aku bisa bertemu dengannya. Sekarang aku harus segera pulang, nenek pasti mencariku. Karina mengangguk, ia tersenyum sendiri. Kalau saja pria itu bukan anak dari kakak ayahnya, mungkin dia akan meminta untuk dinikahinya, tapi mana mungkin harus menikah dengan saudara sendiri, tidak masuk akal. Tanda pagar, keesokan harinya, Faiza duduk-duduk di taman kampusnya. Ia masih penasaran dengan sosok Zain, mereka berdua sangat mirip dengan seorang pria yang ada dalam mimpinya hingga sangat sulit untuk dibedakan yang mana yang benar dan yang salah. Shehan Tanvir Mizan memarkirkan motornya di parkiran, ia menghela napas. Seorang CEOZEM sekarang mengenakan motor untuk pergi ke kampus bukan mobil mewah seperti biasanya. Matanya memperhatikan sekitar tempat tersebut, ia menyipitkan mata ketika melihat sosok gadis pujaan hatinya duduk merenung di taman. Dia segera berjalan menghampiri sang pujaan hati dan duduk di sampingnya. Sapanya. Faiza menoleh ke samping, pria bermata safir tersebut memandangnya heran. Dia tidak tahu harus memanggilnya Tanvir atau Zain. Kamu, Shehan Tanvir Mizan, tanyanya memastikan, takut salah orang. Tentu saja, memangnya kamu pikir aku siapa? Apakah kamu pernah melihat ada orang lain yang memiliki paras serupawan ini selain aku? Balas Tanvir penuh percaya diri. Bukan begitu, kemarin aku bertemu dengan orang yang mirip denganmu. Aku pikir itu kamu, ternyata namanya Zain. Aku mengingatkannya tentang ucapannya yang ada dalam mimpiku, tapi dia tidak ingat apapun bahkan mengatakan kalau dia tidak mengenal aku sama sekali. Jelas Faiza murung, ia kembali memalingkan wajahnya dari pria tersebut. Menatap tamanan yang ada di depannya menurutnya itu sangat menarik, setidaknya untuk saat ini. Tanvir sedikit terkejut. Apakah kamu sungguh telah bertemu dengan kakakku? Kamu tidak salah mengenali orang bukan? Kalau itu memang kakakku yang mengatakan semacam itu, artinya memang bukan dia orang yang ada dalam mimpimu. Aku dan kakakku sudah janjian, mungkin sebentar lagi dia akan kemari. Faiza terkejut, dia bingung harus bagaimana. Bangun lalu duduk lagi, membuat pria bermata safir itu bingung keheranan. Kamu kenapa panik begitu? Kakakku juga tidak akan menyakiti kamu, tenang saja dia orang yang sangat baik, kata Tanvir berusaha untuk menenangkan wanita itu meski hatinya sendiri gelisah khawatir kalau ternyata sang pujaan hati akan jatuh cinta pada kakaknya. Bukan itu, Tanvir. Faiza sangat geram pada kelemotan pria rupawan tersebut. Sementara itu, Zain Eki Maulana turun dari sebuah mobil Bugatti hitam keluaran terbaru, semua mata terpana menatap kerupawanan sosok tersebut. Memakai jubah putih, syal merah. Ia melangkahkan kaki memasuki kawasan Universitas Madangkara mencari sosok adik tercinta. Tanvir, seorang pria berteriak sambil berlari menghampirinya, pria itu bahkan langsung merangkul bahunya dengan akrab. Fir, tumben kamu memakai jubah seperti ini. Tapi kenapa jubahmu seperti model baju orang Mandarin kuno? Kata pria tersebut sambil menyentuh jubah luar Zain. Riko, Tanvir dan Faiza berjalan menghampiri sahabatnya yang sedang sok kenal dan sok akrab dengan pria berjubah putih tersebut. Riko terdiam kaku, matanya mendongak menatap kedua temannya tersebut. Ia memandang mereka bingung,
wajah antara Zain dan Tanvir bagai pinang dibelah dua, sungguh sangat sulit untuk dibedakan. Kamu ngapain pegang-pegang baju kakakku? Tanvir menyingkirkan tangan Riko dari sang kakak, ia bahkan menempatkan dirinya di dekat pria itu dan menggeser posisi temannya. Faiza menundukkan kepala tak berani memandang paras rupawan Zain, jantungnya berdegup dengan kencang setiap kali bertemu dengan pria berbaju putih tersebut. Jadi, kalian ini sungguh adik dan kakak. Kalian ini orang yang berbeda. Tanya Riko masih tidak percaya. Bukankah waktu itu kamu sendiri yang mengatakan kalau mereka memang orang yang berbeda? Faiza mengingatkan temannya tersebut saat di butik, pria itu sendiri yang mengatakan kepadanya bahwa mereka memang orang yang sangat berbeda. Benar, tapi sebenarnya waktu itu aku hanya ingin menghiburmu saja, Sa. Karena sejujurnya aku juga masih tidak percaya kalau ternyata pria itu bukan Tanvir, balas Riko menjelaskan. Sudah, kalian tidak perlu ribut, aku dan kakakku ini terlahir dari rahim yang sama. Tapi aku lebih mirip ibu dan Kak Zain lebih mirip ayahku, tapi tentu saja orang lebih suka kalau bersamaku daripada dengan Kak Zain. Tanvir mulai membanggakan diri. QS. Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tanvir, apakah kamu melupakan ayat ini? Ayah sering mengajarkan kita untuk mengamalkan apa yang ada dalam ayat Al-Quran semampu kita, apakah sangat sulit untukmu hidup dengan rendah hati? Kalaupun kamu dalam pandangan manusia lebih baik dariku, apakah kamu yakin dalam pandangan Allah kamu juga lebih baik dariku? Zain tersenyum lembut memandang sang adik tercinta. Tanvir menelan ludah sendiri mendengar cemara sang kakak. Kenapa dia harus melupakan kalau kakaknya itu duplikat dari ayah mereka, mana ceramahnya itu di depan gadis pujaan hatinya. Kak Zain, aku bukan membanggakan diri. Aku hanya bercanda saja, jangan dianggap serius, elaknya. Adikku, mungkin dalam pandangan manusia itu terlihat remeh, tapi dalam pandangan Allah itu adalah perkara yang serius. Akan lebih baik kalau kita selalu berhati-hati dalam bersikap dan memperlakukan hidup, janganlah sampai kita terjerumus dalam lembah kenistaan, balas Zain sabar dan ramah. Faiza diam-diam tersenyum melihat pria berjubah putih tersebut, dia merasa kalau pria itu sangat pantas menjadi pasangan hidupnya.